Halo teman-teman, selamat datang kembali di TOEFL Strukture Materi Kelas. Kalau kamu sudah menonton video pertama, kamu pasti sudah paham dasar-dasar strukture bagaimana menemukan subjek, kata kerja, partisiple, dan penggunaan konektor. Nah, di video kedua ini kita akan naik level. Kita akan membahas yang pertama, kalimat dengan beberapa klausa, complex tension. Yang kedua, struktur terbaik atau inference tenses. Yang ketiga, bagian written expression, mencari kesalahan tata bahasa dalam kalimat. Yuk kita mulai dari yang pertama. Bagian yang pertama, kalimat dengan beberapa klausa. Banyak kalimat di TOEFL tidak hanya punya satu subjek dan kata kerja, tapi lebih dari satu klausa. Kalau klausa adalah kelompok kata dengan subjek ditambah verb yang bisa berdiri sendiri, independent clause atau tidak dependent clause. Ada 3 cara umum untuk menggabungkan clause dalam bahasa Inggris. Yang pertama, dengan coordinate connectors seperti and, but, are, so, yet. Yang ketiga, dengan adverbial connectors seperti because, although, can, if, white. Yang ketiga, dengan relative clause seperti who, which, that. Nah, saya akan memberikan contoh soal. Yang pertama, coordinate connector. Contoh soal coordinate connector. A power failure power failure across titik-titik gelap when out. Pilihannya A. The, B. So, C. Next, D. Later. Dan jawabannya yaitu B. So, 2 klausa I power failure across dan the labs without dihubungkan dengan kata so. Nah, tipsnya, gunakan koma sebelum konektor koordinat seperti and, but, so, yet jika kedua sisi punya subjek dan verb. Lanjut ke contoh yang kedua, adverbial connector. Contoh kedua, adverbial connector. Titik-titik was raining, we decided to stay inside. Pilihannya A. Because, B. It, C. The weather, C. The weather, D. So. Jawabannya adalah A. Because, karena kita butuh konektor penyebab
Contoh ketiga dari relative clause. The woman live next door is a doctor. The woman lives next door is a doctor. Pilihannya A. Si, B. Wo, C. Which, D. Her. Jawaban yang benar adalah wo. Kata wo berfungsi sebagai konektor relatif yang menghubungkan dua clause, the woman dan live next door. Catatan penting. Yang pertama, wo untuk orang. Yang kedua, which untuk benda. That bisa untuk keduanya. Baiklah, lanjut ke bagian yang kedua. Bagian kedua yaitu infinitive structure. Dalam TOEFL, kadang struktur kalimatnya dibalik untuk alasan gaya atau karena ada negatif adverbal di awal kalimat. Adverb di awal kalimat. Normal. She rarely goes to the cinema. Infrequent. Rarely does she go to his cinema. Aturan umumnya, jika kalimat dimulai dengan kata negatif atau pembatas, never, rarely, little, handy, only, not only, not ordinary, maka subjek dan auxiliary verb dibalik posisinya. Contohnya yaitu not only the book interesting, but it was also education. Pilihannya A. Was, B. Were, C. It was, D. Being. Jawabannya yaitu A. Was, karena not only di awal kalimat terjadi inversi antara was dan the book. Baiklah, kita lanjut ke bagian ketiga. Bagian ketiga tentang paralel strukturer. Paralel strukturer berarti bentuk kata bahasa harus seimbang kalau kamu pakai dua atau lebih hal yang dihubungkan oleh at, or, atau but, bentuknya harus sama. Contoh yang salahnya yaitu seperti I like swimming, turun, and plays football. Nah, contoh yang betulnya I like swimming, running, and playing football. Tips TOEFL-nya, kalau melihat kata and, or, atau not only, but clause, pastikan struktur gramatikal di kedua
teacher said the student shouldn't learn to listen and to which. Pilihannya A. Speaking, B. To speak, C. Speak, D. Speak, C. Spoke, C. Spoke, D. Speak. Jawabannya yang benar adalah to speak, karena sudah ada to listen dan to read bentuk paralelnya juga harus to speak. Baiklah, kita lanjut ke bagian yang keempat. Written expression. Sekarang kita masuk ke bagian kedua dari TOEFL Structured Written Expression. Di bagian ini kamu akan diberi kalimat dengan 4 bagian bergaris bawah. A, B, C, dan D. Tugasmu adalah menentukan bagian yang tidak gramatikal. Contoh soalnya, on her looks her way to a nearby department store to purchase a wedding gift. Pilihan jawabannya A. On her, B. Looks her, C. Which, D. To purchase. Jawabannya C. Which. Kenapa? Karena tidak ada subjek sebelum which. Seharusnya she was to a nearby department store. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, the portrait exhibits in the museum last month are now on display in dolls. Pilihannya A. Portrait, B. Exhibit, C. Last month, D. On display. Jawabannya adalah B. Exhibit. Seharusnya the portrait exhibit in the museum, karena dibutuh partikel untuk menunjukkan sifat dari portrait. Contoh yang ketiga, Tawami, he is a family man, lost his grandmother last year. Pilihan jawabannya A. Tawami, B. He is, C. Family man, D. Cost last year. Jawaban yang benar adalah B. He is. Kesalahan adalah double subjek. Kalimat sudah punya subjek Tawami, jadi tidak perlu he. Lanjut ke contoh yang keempat. Contoh soal yang keempat yaitu two parents leave a phone number with the baby sister in case a problem with the children. Pilihannya A. The parties, B. Lifty, C.
C. In case the I problem. Jawabannya yang benar adalah D. I problem. I problem. Seharusnya in cause there is a problem. Clause keduanya butuh subjek ditambah verb. Strategi untuk with expression. Yang pertama, perhatikan verb. Kadang salah bentuk, halusnya pas tapi simple. Yang kedua, hati-hati dengan double subject. Yang ketiga, cek preposition, kadang salah atau hilang. Yang keempat, pastikan struktur paralel benar. Yang kelima, perhatikan agreement subjek tunggal, verb tunggal. Bagian kelima, kita lanjut bagian kelima, mini quiz. Coba kerjakan cepat ya. Yang pertama, the not later refers from warming into neighborhood. Pilihannya A. It's flowers. B. Flowers. C. Flowing. D. With flowing water. Jawabannya flowers. Yang kedua, like Thomas Biggers careless, like the release from himself is where of important event to please. Pilihannya A. It's why an extraordinary number. The was an extraordinarily number. B. An extraordinary number. C. The was an extraordinary number. D. Existed an extraordinary number. Jawaban yang benar adalah C. The was an extraordinary number. Yang keempat, so if ultraviolet radiation extras the atmosphere generally blocked by the ozone. Pilihan jawabannya A. It. B. It is. C. So it is. D. It. Jawaban yang benarnya adalah B. It is. Nah, baiklah teman-teman, kita sudah menyelesaikan video kedua TOEFL Tutor. Hari ini kamu sudah belajar tentang yang pertama, kalimat dengan beberapa glosa. Yang kedua, inversi, struktur terbalik. Yang ketiga, paralel strukturer. Yang keempat, written expression, cara menemukan kesalahan tata bahasa. Kalau kamu gabungkan dengan video pertama,
Baiklah teman-teman, sekian materi yang saya bisa jelaskan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.